Mas, Ya, untuk di video sebelumnya kita bicara soal body ya, Mas ya. soal body ya. Oke, ini karena ikan kecil. Body yang seperti apa sih untuk ikan kecil itu kalau kita memilihnya? Jadi gini, Itu kalau untuk di body, Mas ya. Ya. Sekarang kita bicara soal warna. Nah, karena ini cuma terdiri antara Beni dan Shiroji. ya. Beni yang seperti apa yang untuk syarat kohaku bagus? Pertama, memang Beberapa jenis ikan koi yang kita pilih untuk hari ini. yes, Dan ini Asagi. Kita akan lanjutkan lagi, Mas ya, betul. untuk di next time-nya. Next time. Tapi sebelum ini dijual nggak ya, Mas? Ini dijual sih. Seribu koi, seribu warna, sahabat pecinta koi. Apa kabar? Kembali lagi, sahabat koi, kami sapa pada video konten kita kali ini ya. Nah, seperti janji saya, sahabat koi, kali ini kita akan menjelaskan bagaimana sih cara memilih ikan koi yang bagus, yang benar-benar so quality, dan pakem-pakem ikan koi saat kita memilih. Saya masih ditemani Mas Fahmi. Hehe. Oke. Halo. Oke, Mas Harus Fahmi. lulup. Ya, lagi nyari-nyari ikannya. Untuk contoh teman-teman Ebisu memilih ikan koi ya. Nah, pada video sebelumnya saya menjelaskan tentang soa dan aigoromo. Buat sahabat koi yang belum nonton, bisa ditonton, linknya ada di kolom deskripsi. Dan video kedua ini, seperti yang saya janjikan, saya akan tetap mereview dan bagaimana cara memilih ikan koi yang bagus ya Mas Fahmi ya. Yes. Nah, kali ini untuk yang jenis kohaku, Mas ya. Kohaku ya. Oke, nah ini ada kohaku agak kecil, Mas. Ya, agak kecil, 25 cm. 25 cm. Ya. Oke, untuk kohaku yang ini kalau kita bicara soal prestasi, apa nih Mas prestasinya? Ini belum. Ini belum pernah main. Belum pernah main. Oke. Ya, masih kita perbaikin dulu. Ini berarti baru bahan ya. Baru bahan. Belum yang so quality. Betul. Karena untuk baru dipilih dan belum naik ke panggung penjurian. Ya, masih kita bahan lah itu Mas. Nah, kohaku ini biasanya banyak yang suka, Mas. Ya. Dan ini adalah salah satu jenis ikan koi yang basic ya, Mas ya. Ya, apa ya? Sejenis raja. Ya, kalau burung itu murai. Kalau kastanya paling tinggi itu kohaku. Kohaku. Padahal dia simple sekali. Yes. Hanya dua warna, merah dan putih. Ya. Nah, ini sahabat koi, karena simpelnya ini ada beberapa sahabat koi yang mungkin masih bingung bagaimana sih cara memilih kohaku yang bagus, Mas. Yes. Ya, Nah, betul. Yuk, kita akan review yang ada di depan kita ini. Yes, ya. Ini adalah contoh sahabat koi. Contoh ya. Bukan pakem 100%. Tapi ini adalah contoh yang kita gunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana memilih ikan koi. Oke, Mas. Ya. Untuk di video sebelumnya kita bicara soal body ya, Mas ya. Soal body ya. Oke, ini karena ikan kecil. Body yang seperti apa sih untuk ikan kecil itu kalau kita memilihnya? Jadi gini. Biasanya di kontes itu kan kita mainnya per ukur. Jadi kalau ada ikan body seperti ini, ikan 25 cm ya. Terus tiba-tiba bodinya seperti itu 30 kan nggak masuk. Nah, berarti akan terlihat kegemukan. Oke. Berarti nilainya itu di 25 cm ya, sesuai dengan ukurnya 25 cm. Pakem bagusnya 25 cm itu seperti apa sih bodinya, kan gitu Mas. Kan ada yang cite ya, atau berpunuk sebutannya. Ada yang berpunuk, ada yang ini. Kalau di size kecil di bawah 30 cm berpunuk, apakah itu wajar atau apakah itu bagus nantinya? Wajar saja. Yang penting itu sesuai dengan body, overall bodinya Mas. Oke. Berpunuk itu boleh, tapi berpunuk ternyata punuknya cuma terus belakangnya lancip kan juga dilihat nggak bagus. Nggak bagus, nggak proporsional. Nggak proporsional. Jadi menghitungnya itu 25 cm dengan body proporsional. Oke. Ya, itu ya sesuai dengan video pertama. Jadi dengan kepala itu bagus, dengan pangkal ekor itu sesuai, juga besar, tebal, body menyesuaikan juga sangat bagus. Itulah dikatakan body bagus. Oke. Nah,
itu kalau untuk di body Mas ya. Ya. Sekarang kita bicara soal warna. Nah, karena ini cuma terdiri antara Benny dan Shiroji. Ya. Benny yang seperti apa yang untuk syarat Kohaku bagus? Pertama, memang sesuai dengan video pertama juga ya. Jadi Benny tebal dengan kualitas halus, dengan warna yang rata sampai ke belakang. Jadi ada nih kepalanya merah, tapi badannya ini masih agak keorenan. Itu mungkin belum ya. Itu masih diproses dulu. Nah, terus yang kedua tidak tampak sisik Mas ya? Nah, tidak. Jadi secara kasat mata itu seperti kayak nggak ada sisiknya. Hampir seperti doitsu. Kayak doitsu, saking tebalnya Benny-nya. Terus yang kedua dengan diimbangi dengan putih tanpa gradasi untuk si Benny-nya. Berarti jarak antara merah dan putih ini diusahakan nggak ada gradasi pink-pinknya gitu ya? Nah, betul, kayak ini nih contoh, ini ada pinknya. Masih ada ya? Ada. Nah, nanti itu buat pembelajaran teman-teman. Nah, ini kan gradasi nih. Masih ada ya gradasinya ya? Ya, masih ada gradasinya. Nih sahabat koi masih kelihatan di sini nih, ini ada pink-pinknya. Ada pink-pinknya. Nah, ini berarti masih jangan dulu untuk show. Untuk show jangan kita perbaikin dulu. Entah teman-teman merbaikinya gimana. Yang pasti nanti itu kita perbaikin biar nggak ada gradasi dan pas warnanya itu solid ya. Jadi kalau warna solid itu merah dan putih solid itu di mata pun juga sangat enak. Dan untuk Kohaku ini warna nggak boleh sampai melebar kemana-mana. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Mata boleh kena nggak Mas? Mata itu boleh kena. Cuma kalau ada musuhnya sama-sama bagus, yang matanya juga bersih, ya biasanya dimenangkan dengan mata yang bersih. Tapi nggak dipungkiri matanya kena nggak masalah. Banyak ikan yang champion dari segala ukur itu matanya kena dia champion. Karena memang kualitasnya sudah sangat bagus, nilainya sudah sangat tinggi. Dikurangi minusnya itu untuk mata masih belum bisa mengalahkan. Terus untuk ini biasanya orang-orang sebutnya mulutnya. Ini kalau Kohaku yang bagus ini mulutnya merah atau putih seperti ini Mas? Jadi kalau itu Mas, nggak ada pakem, berarti bukan nggak ada pakemnya, nggak ada istilah nilainya. Ini nggak mempengaruhi nilai besar? Nggak mengaruhi nilai besar. Itu apa? Ada kuci Benny lah karena kuci Benny di mulut ataupun nggak ada. Yang pasti kalau masih nilai tetap di tiga pakem tadi, itu bagi saya itu nggak ada masalah. Terus untuk warna Benny ini nggak boleh melebar ke sirip dayung depan ini nggak boleh Mas ya? Sirip dayung itu harus putih, sirip atas harus putih layar. Kalaupun ada merah nggak masalah. Kita juga lihat musuhnya juga. Nanti, musuhnya sama-sama bagusnya, nilainya sama, tapi kok yang satu ini di sirip layar ada merahnya, ya pasti sirip layar itu ada minnya. Nilainya pengurangan sedikit. Berarti yang dimenangkan kan yang sirip bagus nih, putih. Berarti untuk Kohaku Benny ini nggak boleh turun sampai ke bawah Mas ya? Sampai ke perut nggak boleh ya? Jadi cuma ada di punggung atas ya. Porsinya pas dari merah sampai putih, Shiromujinya pas porsinya. Di porsi dari 50% sampai 50%. Nah, itu kan pas Mas. Merah dan putihnya itu. Keseimbangan itu ya. Keseimbangan. Nah, terus untuk masalah pattern nih. Kohaku kan ada beberapa pattern tuh ya, dari Tancho Kohaku yang cuma ada di atas kepala aja. Terus nanti ada yang step 3, step 2, step 3, Inazuma. Ini nanti kalau semisal kita memilih itu, tetap pakemnya seperti awal tadi ya? Tetap pakemnya seperti awal. Untuk kelas A itu biasanya pakemnya sama lah. Di kelas di body, kualitas kulit sama terakhir pattern. Nah ini sahabat koi untuk di Kohaku ya sahabat koi. Jadi sahabat koi udah tahu seperti apa sih cara memilih Kohakunya yang bagus. Ini pemilihan secara untuk kontes. Untuk penghias kolam minimal itu tadi. Tapi kalau nggak harus itu. Kalaupun ada, ini bagus ya menurut hati seneng, kok seneng ya beli udah saja, bawa aja. Monggo. Ya, nah, yuk kita lanjut ke ikan berikutnya nih Mas. Siap.
Oke, sahabat koi, ini ikan yang berikutnya Mas ya. Betul. Asagi. Nih asagi. Ini size berapa sih Mas ini? Ini 50 cm, Mas. 50 cm. Betul. Jantan atau betina? Ini betina. Betina. Betul. Kalau bicara soal prestasi, apa ini prestasinya Mas? Ini champion 2 kali. Champion 2 kali. Betul. Oke, berarti ikan ini show quality ya. Yes. Untuk sebuah show dia udah memiliki prestasi. Nah, kalau bicara soal asagi biasanya lebih lengkap kalau ada Oke Green Mas. Oh, dia suka asagi. Karena dia membaiat dirinya bahwa breeder asagi nanti ya. Wah, Oke. harusnya kesini dia ya. Harusnya kesini. Biar Cuma tambah waktu, komplit. nanti next kita akan review ikan-ikan asagi dari Oke Green Mas. Siap. Oke, nah kali ini asagi yang ini nih Mas. Kalau untuk bicara soal asagi, Ya. ini mungkin mohon maaf sahabat koi, fokus kamera saya agak naik turun karena cuacanya udah mulai Sudah gelap Mas ya. Mulai gelap ya. Oke, nah asagi itu kalau penilaian Ya. itu dari apanya sih Mas asagi itu? Pertama kita merujuk ke makam awal dulu. Kita body kualitas. Body Oke. kualitas. Nah, body Oke. kualitas dulu. Ini jangan pernah dilupakan dulu. Oke. Body kualitas. Kalau di Gosanke pattern. Pattern. Nah, kalau di Dari asagi, asagi, karena ikannya kan nggak ada patternnya nih ibaratnya. Berarti body kualitas. kualitas. Ya. Oke. Pertama kita lihat body dulu karena bodinya sudah sangat masuk kan ya. Untuk diukur 50 cm ini bodinya sudah sangat proporsional dan bagus. Oke. Yang kedua, pertama karena namanya asagi itu kan lebih ke biru-biruan ya. Oke. Artinya ini kan biru nih. Untuk di punggung ya. Di punggung sampai belakang ini sangat biru sekali kan ya. Hampir sampai hitam ya, hampiran Hampir ya. sampai hitam. Tapi ya. ini sebenarnya biru dia. Biru. Ini sangat biru sekali. Nah, setelah itu net. Jaringnya atau matsubanya ya. Ya, masuknya atau jaringnya itu netnya itu sangat rapi dan terlihat, Mas. Oke. Jadi, kayak menonjol tapi nggak nonjol. Kayak menonjol tapi kan kalau diginiin nggak kayak Nggak menonjol naik ya. karena ini. Cuma ini kan efeknya ini kan sangat ngenet sekali. Dari kerapiannya itu dari depan sampai belakang ini sambung rapi. Rapi ya. Nggak ada yang. Jadi ini kalau sahabat koi lihat seperti ada garis-garis menyilang Mas ya. Nah, betul. Ini bener-bener rapi dari depan sampai pangkal kepala ini sampai ke ekor ini bener-bener rapi Mas rapi ya. Dan Oke. ikannya biru. Ikannya biru. Karena asagi memang kewajibannya harus biru. Biru. Nah, Oke. nah yang kedua kepala bersih. Kepala bersih. Ya, ini juga Seperti ini udah termasuk bersih Mas termasuk ya? bersih. Dengan Bersih, ukuran besar kepala ini juga termasuk bersih. Oke. Berarti ada yang mungkin kalau yang kotor itu disebut kotor seperti apa Mas? Biasanya ini ada bercak-bercaknya hitam. Oh. Ada bercak hitam. Biasanya adalah ikan itu semakin tua asagi hitamnya tambah banyak. Oke. Bercak kayak nitik-nitik gitu Mas. Bintik-bintik Iya. hitam. Nah, Oke. itu udah biasanya udah nggak masuk lah. Oke. Udah kelihatan. Hahaha. Karena kepala itu juga sangat mengaruhi nilai. Nilai ya. Ya. Jadi salah satu penilaian juri saat di arena adalah kepalanya harus bersih. Bersih. Oke. Itu salah satu juga. Kalau Yang ketiga untuk asagi itu untuk nilai tambahan itu adalah hana. hana atau Hana. merahnya Merahnya yang ada di apa ya? Samping. di body Di pinggir. body samping ya. Oke. Body pinggir. Itu dari ujung kepala sampai ujung ekor atau dari badan aja Mas? Semakin bagus dari ujung kepala itu terus ke tanggal ekor. Pangkal ekor. Itu hananya sambung dan rapi. Oke, ini berarti kalau di samping ini sahabat tuh bisa dilihat. Nah, ya Ini kan? ada merahnya, Merah. Ana atau Aka. Ya, Ini ada dari mulut ini Mas ya, dari mulut sampai ke pipi, belakang, sampai ke pangkal ekor. pangkal ekor ini ya. Nah, Oke. sampingnya juga sama kan? Sebelahnya juga seimbang. Nah, seimbang. Karena Antara- seimbang itu juga tambah mempengaruhi nilai juga. Nilai juga ya. Betul. Oke. Nah, sirip ini Ya. merah nih Mas ya. Ya. Itu yang bagus full merah atau ada putihnya seperti ini? Ada putihnya. Ada putihnya ya. Ya, Oke. itu kan pengaruh keindahannya tambah lebih bagus. Tapi kalau full merah juga nggak masalah Nggak ya. masalah, tapi kalau ketemu yang kayak ini, kayak motor AK seperti ini kan Heeh. lebih cantik Mas. Lebih cantik ya, Jadi karena juri kan juga pasti, oh iya keindahannya kok ya masuk di sini ya. karena kan gitu. penjurian atau penilaian itu berdasarkan estetik ikannya. Betul. Nah, terus untuk
ini pangkal ekor merah ini Mas ya. Iya. Itu kalau semisal merah ini naik ke atas atau ada yang bintik ke atas itu boleh nggak sih Mas? Itu mengaruhi nilai. Mempengaruhi nilai ya. Sangat mempengaruhi nilai. Oke, berarti batas atasnya merah ini cuma sampai di perut ini aja Mas. Di perut, betul. Oke. Nggak ada yang membatasin juga, semua Hmm. tetap dinamis Mas. Heeh. Tetap kita lihatnya overall. Tapi Oke. biasanya kalau sudah mulai naik sampai atas sampai ke Kena sini, macubanya kalau kena heeh, birunya ini. birunya ini sampai ini. Nah, Hmm. itu pun terlihat juga nggak bagus. Oke. Karena ini pengaruh masukan nilai birunya dan netnya ini sangat banyak nilainya. Sangat banyak ya. Ya. Oke, nih sahabat koi jadi untuk memilih asagi. Nah, Mas saya pernah lihat untuk asagi itu di sirip layarnya ini ada yang merah. Itu seperti apa? Nggak masalah selagi yang di bawahnya ini di badannya ini nggak merah. Jadi di sirip ini merah itu kan? Jadi Itu nggak bagus, nggak masalah. siripnya ini merah nih, kelihatan Ya. merah banget nih. Itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Oke. Itu tambah bagus, Tambah cakep ya. tambah cakep. Oke, dan itu agak sulit saya ngelihatnya jarang-jarang tuh Mas. Jarang-jarang. Biasanya itu kalau ada sambungannya di bawah itu keluar jelek lagi. Ada hananya itu ikut. Oke. Itu kan terlihat nggak enak. Tapi kalau ada hananya nggak ikut, tetap hana di bawah, terus sirip merahnya tetap di sini, tanpa ada mempengaruhi ini, wah bagus lah. Oke, nih sahabat koi. Jadi untuk memilih asagi seperti itu ya sahabat koi. Betul. Dan dari kecil biasanya merah ini udah ada belum sih Mas? Kalau misal Ada size yang- 10, size 15 gitu. Ada yang udah, ada yang belum. Oke. Dan pakemnya untuk dari kecil sampai yang besar sama ya Mas ya? Sama. Kepala bersih, Kepala bersih. hana nggak boleh kena ke birunya ini, Iya. netnya ini nggak boleh. Sampai ke atas nggak boleh. Sampai atas nggak Oke. boleh. Nah, Terus body juga tetap tetap. diperhatikan. Ya. Warna merah. Nah, kalau warna merah biasanya untuk asagi yang masih muda nggak semerah ini kayaknya Mas. Biasanya ya, cuma ya biasanya ini bagiannya tukang kiping nih untuk memerahkan hana. Oke. Biasanya gitu. Nah, ini sahabat koi. Jadi beberapa jenis ikan koi yang kita pilih untuk hari ini. Yes, Dan ini asagi. Kita akan lanjutkan lagi Mas ya betul. untuk di next time-nya. Nah, Next time. tapi sebelum ini dijual nggak sih Mas? Ini dijual sih. Dijual ya? Ya, dijual sih. Beserta prestasinya. Sesuai prestasinya. Oke. Ini 2 kali champion. Heeh, Ikan ini udah 50 cm di sekitaran 30 juta. 30 juta ya. 30 juta. Oke, ini sahabat koi kalau pengen dapetin asagi dengan cakep, Yes. jantan Mas ya? Betina. Betina ya. Hmm. Kalau nanti next kalau mau dijadikan indukan juga kayaknya boleh ya. Kok ada yang ketawa di belakang Mas? Baru muncul. Baru muncul. Urusan sholat ya. Oke. Urusan sholat. Mantap. Nah, ini sahabat koi, dan kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Kita akan bahas bagaimana cara memilih ikan koi yang bagus, pakemnya seperti apa. Dan ini adalah bukan patokan 100% sahabat koi. Yes. Ini yang kita review adalah ikan-ikan yang untuk di kualitas show. Ya. Kalau untuk yang penghias Sekolah kolam, berbagi ilmu Mas ya. ya kita sharing ilmu, kita sharing pengetahuan. Mungkin ada masukan sahabat koi, boleh ditulis Boleh, di kolom boleh. di deskripsi Mas ya. Boleh, boleh. Nanti sahabat koi, kolom pertanyaan atau apapun ditulis aja di situ. Nanti kita akan bahas. Misal, Mas tolong review tentang cara memilih jenis lain. Nah, Nah. itu bisa. Atau ada pertanyaan, Mas, ini kayak gini. Nanti kita jawab dengan Video, Mas, ya? video. Oke, nah Mas Fahmi, terima kasih atas waktunya. Iya, alhamdulillah ditemanin Mas Budi sama Mas Pak Kolit nih. Pak Kolit. Iya, Oke. selalu setia dia. Ya. Iya. Mas Poin. Iya, Mas Poin. Mas Poin. Biasanya nanti minta dikelonin. Oke, Oke, siap. sahabat koi, itu tadi ya review kita, dan yuk silahkan sahabat koi bikin pertanyaan, kita akan balas dengan video. Betul. Oke, terima kasih buat udah nonton video kita kali ini. Boleh di-share videonya ke teman-teman yang lain semisal bermanfaat. Iya. Dan terima kasih, 1000 koi 1000 warna, carikan koi berkualitas di Edu Koi.